Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita akan berkenalan dengan daun binahong ya. Sengaja saya pilihkan pohon binahong yang liar ya. Kalau pohon binahong yang ditanam di rumah-rumah itu sudah nggak aneh. Ini liar tuh, dekat tempat sampah ya, sayang ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini dia itu merambat di pohon mahoni, cukup besar ininya ya. Pohon mahoni bersama dengan pohon jenis talas nih ya, tuh, fakta ya. Ini juga termasuk ukuran yang sudah tua, mungkin ada setahunan umurnya tuh. Diameternya ada sekitar 15 cm lebih tuh, yang udah gede tuh. Nah sekarang itu kita mau melihat khasiat binahong ya. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan kan, ternyata khasiat binahong itu sangat banyak. Bahkan saya mencatat ada sekitar 31 atau 32 khasiat binahong. Nah, tentu ini masih perlu diverifikasi lagi ya. Artinya secara secara adat atau kebiasaan, secara empiris, masyarakat kita itu terkadang menggunakan daun binahong untuk berbagai macam hal. Sakitnya ini daun binahong, sakitnya itu daun binahong, sakitnya ini itu daun binahong lagi. Obat sagala gitu cek Sunda namanya. Tuh. Nah, sekarang coba mari kita lihat di antara 32 khasiat binahong itu. Yang pertama, daun binahong itu berkhasiat untuk anti TBC. Nah, caranya akan cukup makan daun binahong ini yang masih muda 3 lembar ya. Dimakan mentah aja nggak apa-apa. Kalau nggak mau yang pahit-pahit, yang masih muda nih kayak gini nih, makan 3 lembar pagi, 3 lembar sore kayak gitu ya. Lalu yang kedua juga sebagai anti obesitas. Nah, maksudnya kalau akan tubuhnya kepengen tidak melar terus, salah satu caranya itu konsumsi daun binahong. Baik dimakan langsung 3 lembar misalnya, atau dengan cara direbus. Tentu akan makan daun binahong ini tidak seperti makan daun sayur, enggak, karena ini pada dasarnya bukan sayuran tapi obat herbal. Jadi dosisnya harus tepat, perinciannya juga harus tepat. Lalu yang kedua itu untuk penurun kolesterol ya. Jadi salah satu manfaat dari binahong ini bisa menjaga kolesterol. Artinya kalau akan kepengen kolesterolnya terkendali, nah ya kan, salah satu caranya itu dengan mengkonsumsi daun binahong. Kalau ini direbuskan ya, ambil 11 lembar daun binahong, lalu direbus dengan air misalnya 3 gelas jadi 1 gelas, minum pagi sekali, minum sore sekali gitu kira-kira ya. Tentu dosisnya berbeda-beda setiap orang. Datangin dulu ahli herbal jika mau menggunakannya secara serius. Yang selanjutnya, yang keempat, daun binahong ini merupakan antiinflamasi. Nah ya, khusus khasiat antiinflamasi daun binahong ini sudah sangat masyhur, biasa digunakan untuk obat luka dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang kelima, itu daun binahong terkadang juga digunakan sebagai upaya untuk mengatasi gagal ginjal. Jadi kalau akan pengen punya ginjal yang sehat, salah satu caranya adalah dengan konsumsi daun binahong, yaitu ambil 10 lembar daun binahong, yang resepnya nih, di 10 lembar daun binahong lalu direbus dengan 2 gelas air misalnya jadi segelas. Setelah segelas kemudian didinginkan, setelah dingin kasih madu sesendok 2 sendok lalu diminum. Lalu yang keenam, daun binahong ini juga bermanfaat untuk membantu mengendalikan kadar asam urat. Nah ya kan, jadi kalau akan kepengen kadar asam uratnya normal, tidak terlalu tinggi, nah salah satu caranya itu dengan konsumsi daun binahong. Bisa direbus saja ya, ambil misalnya 3 lembar daun binahong, direbus lalu diminum airnya.
Yang selanjutnya, yang ketujuh, daun pinahong juga sering digunakan, dimanfaatkan untuk menyembuh luka. Sebagai penyembuh luka itu caranya ditumbukkan. Jadi ambil daun pinahong, kemudian ditumbuk. Setelah setelah halus, kemudian digunakan untuk tempelkan ke luka tersebut. Yang kedelapan, daun pinahong juga sering digunakan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Atau teman-teman yang kebetulan terkena penyakit diabetes, itu bisa memanfaatkan daun pinahong untuk membantu mengurangi efeknya ya. Caranya gimana? Caranya ambil 10 lembar daun pinahong, kemudian direbus. Nah, setelah direbus baru diminum. Gitu ya. Yang selanjutnya, yang 9, sesak napas. Jadi akan kalau kepengen terhindar dari penyakit sesak napas, salah satu caranya itu adalah mengkonsumsi daun pinahong. Bisa dengan direbus tadi, misalnya 3 lembar, 5 lembar, kemudian direbus baru diminum. Yang selanjutnya, tekanan darah rendah. Jadi kalau akan kepengen punya tekanan darah yang normal, kalau rendah pengen ditinggikan, nah salah satu caranya itu adalah dengan mengkonsumsi daun pinahong ini. Yang berikutnya, yang ke-11 itu paru-paru. Nah, kalau akan kepengen punya paru-paru yang sehat, itu akan bisa makan 3 lembar daun pinahong sehari sekali cukuplah. Setelah makan pagi ambil 3 lembar, lalu dimakan dalam keadaan mentah. Salah satu usaha untuk mensehatkan paru-paru ya. Selanjutnya itu untuk wasir atau ambeien. Bisa dengan cara direbus lah untuk ambeien, atau aplikasi dioleskan kepada yang ambeiennya juga bisa. Yang ke-13 itu mencegah stroke. Jadi akan kalau pengen terhindar dari penyakit stroke ini yang selalu menghantui setiap kita, itu misalnya dengan cara mengkonsumsi daun pinahong. Jadi ambil daun pinahong 10 lembar, direbus, lalu air rebusannya diminum, kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya yang ke-14 itu akan juga bisa memanfaatkan daun pinahong ini untuk sakit perut, terutama sakit perut yang karena telat makan ya. Nah, jadi bisa meminum rebusan air daun pinahong. Yang ke-15 itu daun pinahong juga bisa digunakan untuk mencegah artritis, semacam sakit sendi dan lain-lain ya. Bisa minum daun pinahong ini. Yang selanjutnya untuk sakit kepala. Nah, jadi akan kalau pengen terhindar dari sakit kepala, salah satu cara untuk menguranginya rasa sakit atau dampak negatif dari sakit kepala adalah dengan minum daun pinahong ini. Nah, daun pinahong juga kalau dikonsumsi itu dengan cara direbus bisa menambah stamina tubuh. Yang selanjutnya, daun pinahong ini juga bermanfaat untuk mengatasi gatal-gatal ya. Lalu yang ke-19 itu daun pinahong juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bengkak usus. Cara yang digunakan itu biasa kalau untuk bengkak usus itu umbinya. Nah, yang dimaksud umbinya itu kayak gininya tuh. Direbus yang kayak gininya ya. Umbi pinahongnya. Yang selanjutnya
Daun pinahong ini terkadang juga dimanfaatkan untuk mengurangi efek dari mimisan. Yang berikutnya, daun pinahong ini juga terkadang dikonsumsi sebagai penambah energi. Nah, direbus dulu ya. Lalu yang ke-18 itu untuk mencegah pembengkakan jantung. Jadi akan-akan kalau pengen punya jantung sehat, salah satu caranya itu merebus 9 lembar daun pinahong. Setelah direbus kemudian air rebusannya diminum. Yang nomor 19 itu untuk mencegah pembengkakan hati. Nah, jadi kalau akan-akan kepengen punya hati yang sehat, liver yang sehat, itu ambil 10 lembar daun pinahong, lalu direbus, air rebusannya disaring, setelah dingin tambahkan sesendok madu lalu diminum. Insya Allah akan memiliki hati yang sehat. Allahumma amin. Yang ke-20 itu juga daun pinahong menambah vitalitas tubuh. Nah, kalau pengen punya tubuh yang selalu fit, salah satu caranya itu adalah minum rebusan air pinahong. Yang ke-21 itu daun pinahong juga biasa dimanfaatkan untuk rematik. Nah, jadi kalau akan punya rematik nih, daun sama batangnya. Maksudnya daun sama batang itu ini nih, ini pan daun ya, tuh. Ini daun pinahong. Ini batangnya. Jadi daun sama batang pinahong ditumbuk lalu dioleskan sama sakit rematik yang terasa. Nah, cara tersebut itu cara dengan menumbuk daun dan batang pinahong tersebut juga bisa diaplikasikan kepada yang sedang pegal linu atau yang nyeri urat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi penyakit rematik 21, 22 pegal linu, 23 nyeri urat itu bisa dibantu aplikasinya dengan menumbuk batang dan daun pinahong lalu dibalurkan. Mudah-mudahan cocok ya. Yang selanjutnya yang 24 itu juga bisa diaplikasikan untuk mengatasi gangguan amandel. Selain mengatasi gangguan amandel, juga bisa diaplikasikan untuk mengatasi gangguan asma. Itu dengan cara 3 lembar daun dimakan ya. Dimakan 3 lembar daun pinahong, mudah-mudahan mengatasi asma. Yang ke-27, jadi 24 amandel, 25 gondok, 26 asma, 27 mah. Jadi akan itu untuk mengatasi mah ambil 10 lembar daun pinahong lalu direbus dengan 3 gelas air sampai jadi 1 gelas. Setelah dingin airnya tambahkan madu 1 sendok atau 2 sendok lalu diminum, mudah-mudahan mahnya sembuh, amin. Yang ke-28 itu bagus untuk mengatasi flu. Jadi kalau akan sedang flu, coba ambil sekitar 5 gram daun pinahong lalu direbus dan diminum, mudah-mudahan flu-nya sembuh. Lalu untuk mengatasi jerawat, nah untuk mengatasi jerawat ini bisa ambil 9 lembar daun pinahong direbus lalu diminum. Nah, untuk kesuburan juga bisa kan, tapi kalau kesuburan itu bunganya di sini kebetulan dia belum berbunga ya. Nah, jadi yang kalau untuk kesuburan itu bunga pinahong bisa membantu. Terus untuk yang mengatasi keluhan haid, misalnya itu dengan cara 3 lembar daun pinahong direbus, mudah-mudahan rasa nyerinya berkurang. Dan yang ke-32 itu daun pinahong juga bisa digunakan untuk mengatasi radikal bebas. Itulah 32 manfaat daun pinahong untuk kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.